Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antariksa Kusuma Putra, NIM 052 dari kelas DIA 19. Di sini saya akan mempresentasikan infrastruktur jaringan. Definisi infrastruktur merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau infrastruktur tertutup. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private internet. Mereka dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau kombinasi antara keduanya. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau lebih komputer. Sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hubungan yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya sampai dengan sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Jenis jaringan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, local area network atau yang dikenal LAN. Ini adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran, di sebuah gedung, atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Yang kedua, metropolitan area network, biasa dikenal MAN. Biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi. Yang ketiga, wide area network atau dikenal dengan WAN adalah jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut. Sebagai contoh keseluruhan jaringan Lapan Bandung dan stasiun pengamat dirgantara yang ada di Indonesia. Yuk, selanjutnya topologi jaringan. Ini dibagi menjadi 5, yaitu pertama, topologi bus. Pada topologi ini semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Transmisi sinyal dari suatu sentral tidak dialirkan secara bersamaan dalam dua arah. Yang kedua, topologi start. Dalam topologi jaringan bintang, salah satu sentral dibuat sebagai sentral pusat. Bila dibandingkan dengan sistem mesh, sistem ini mempunyai tingkat kerumitan jaringan yang lebih sederhana, sehingga sistem menjadi lebih ekonomis. Tetapi beban yang dipikul secara pusat cukup berat. Yang gambar pojok kiri itu gambar dari topologi bus dan gambar pojok kanan adalah topologi start. Selanjutnya nomor 3, topologi ring. Setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya dalam ring, dan setiap komputer mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Pesan-pesan mengalir melalui ring dalam satu arah. Setiap komputer yang mengirimkan apa yang diterimanya. Ring adalah jaringan yang aktif. Yang keempat, topologi mesh. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1, n-1, dan n adalah jumlah sentral. Yang terakhir, topologi tree. Topologi jaringan ini disebut sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Di sini gambar pojok bawah kiri adalah gambar topologi ring, di tengah topologi mesh, dan pojok kanan bawah topologi tree. Keuntungan dan kekurangan setiap topologi jaringan. Pertama, topologi bus. Keuntungan topologi bus, jumlah node tidak dibatasi, tidak seperti hubungan yang dibatasi oleh jumlah dari port. Misal 16 port untuk 16 node. Kecepatan pengiriman data lebih cepat karena data berjalan searah. Yang terakhir, lebih mudah dan murah jika ingin menambah atau mengurangi jumlah node, karena yang dibutuhkan hanya kabel dan konektornya saja. Namun, kekurangan topologi bus ini jika lalu lintas data yang diolah terlalu besar dapat mengakibatkan kemacetan. Diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Dan jika salah satu node mengalami kerusakan, maka jaringan tidak dapat beroperasi. Topologi start. Kelebihan jika terjadi penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Jika salah satu terminal rusak, maka terminal lainnya tidak mengalami gangguan. Yang terakhir, arus lalu lintas informasi data lebih optimal. Kekurangannya,
Jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hubungan. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Lanjut, topologi ring. Kelebihannya, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangannya, penambah terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Jika salah satu terminal mengalami kerusakan, maka semua terminal pada jaringan tidak dapat digunakan. Topologi mesh. Kelebihannya, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangannya, sulitnya pada saat melakukan instalasi melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Dan yang terakhir, topologi tree. Kelebihannya, jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangannya, tidak dapat digunakan kabel yang lower grade karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antar satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hops. Sekian, terima kasih.